Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi semua ya. Apa kabarnya kalian? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ingat ya anak-anak, jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendadak. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan yang rajin, sehingga bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, di sini Ibu akan bertanya kabar terlebih dahulu ya kepada murid-murid Ibu. Mbak Adinda ada? Ada, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat baik ya. Ya, Bu. Mbak Kilda, Hadir, Bu. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah tetap baik ya. Nah, pada pagi ini Ibu akan menjelaskan yaitu materi mengenai IPS, mata pelajaran IPS, tematik IPS yaitu Indonesia di bawah kekuasaan VOC. Ada yang sudah mempelajari materi ini? Belum, Bu. Belum ya. Baik, di sini kita akan bersama-sama belajar yaitu tentang materi Indonesia di bawah kekuasaan VOC. Tema 7, subtema 1. Nah, pada pembelajaran yang kedua ini, yang pertama yang kita bahas yaitu penjajahan VOC di Indonesia. Nah, penjajahan VOC di Indonesia yaitu penjajah Belanda yang bernama Cornelis de Houtman mendarat pertama kali di Indonesia pada tahun 1596. Rombongan ini mendarat di Banten dengan alasan untuk berdagang, namun lama-lama sikap Belanda yang kurang bersahabat sehingga diusir dari kerajaan Banten. Selanjutnya, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayaran ke arah Jawa, Bali. Setelah mempelajari jalur pelayaran, mereka membeli rempah-rempah dan mereka kembali ke negara asalnya yaitu Belanda. Kemudian pada tahun 1598, bangsa Belanda mendarat di Banten untuk kedua kalinya yang dipimpin oleh Jacob van Neck. Nah, di sini sudah paham penjajahan VOC di Indonesia? Sudah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya ya. Nah, latar belakang pembentukan VOC. Sebentar, Ibu mau men-share-kan. Bisa kelihatan ya di Google Meet-nya? Udah, Bu, kelihatan. Sudah kelihatan. Tapi ini di Ibu kok tidak bisa ya digerak-gerakkan. Ini kenapa? Ada yang bisa membantu? Oh, gini aja. Latar pembentukan VOC yaitu yang pertama ada persaingan yang cukup keras terjadi antara perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 1602, secara resmi dibentuk Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Indonesia dengan nama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau disebut dengan VOC. Sebentar, ada yang ingin masuk Meet. Itu diisi aja, Bu. Oh iya. Kelihatan. Oke, selamat bergabung. Mbak Ila.
Nah, selanjutnya pemerintahan dan parlemen Belanda pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Kemudian VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut dengan Dewan 17. Mereka terdiri dari 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembentukan VOC. Nah, yang pertama tujuan pembentukan VOC yaitu menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Kemudian, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Yang ketiga yaitu menguasai pelabuhan penting. Nah, maksud menguasai pelabuhan penting di sini yaitu menguasai pelabuhan yang terkenal yang sudah dikenal di wilayah Indonesia, seperti Tanjung Priok, seperti itu. Nah, yang poin 4 yaitu melaksanakan monopoli perdagangan Indonesia. Di sini lebih memonopoli perdagangan yaitu di bidang rempah-rempah. Poin yang kelima yaitu menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang terakhir yaitu mengatasi persaingan antara Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Nah, ini kewenangan dan hak VOC, yaitu yang pertama melakukan monopoli perdagangan di wilayah Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magalhaes, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua yaitu membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima yaitu mencetak dan mengeluarkan mata uang. Yang keenam, memerintah di negeri jajahan. Nomor 7, bertindak atas nama Belanda atau Oktori. Kita masuk pada pembahasan yaitu VOC di Indonesia. Nah, VOC di Indonesia yaitu pada tahun 1619, VOC dipindahkan ke Batavia dan diperintah oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Toen. Nah, masa VOC berkuasa di Indonesia disebut dengan Zaman Company atau VOC mendapat penghargaan piagam charter yang diterima dari Kerajaan Belanda. Selanjutnya, dalam perkembangannya, company berubah menjadi kekuatan yang tidak sebatas berdagang, tetapi ikut campur dengan mengendalikan pemerintah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian, company yang kejam itu sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan perlawanan di beberapa daerah. Nah, perlawanan di sini bisa dipelajari untuk materi selanjutnya minggu depan pada pembelajaran yang ketiga. Nah, selanjutnya yaitu VOC mengalami kemunduran pada abad ke-18, yaitu semakin parah dengan adanya kondisi yang keuangannya yang merosot, sehingga mengalami kebangkrutan. Faktor penyebab kemunduran VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya jumlah pegawai VOC yang korupsi. Yang kedua, rendahnya kemampuan VOC dalam memantau monopoli perdagangan. Yang keempat, berlangsungnya perlawanan rakyat secara terus-menerus dari berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat, yaitu masalah yang dihadapi VOC semakin besar dan rumit, hingga diketahui pemerintah Belanda bahwa VOC tidak dapat melaksanakan tugasnya. Nah, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan dan mencabut hak-hak VOC. Kemudian, semua kekayaan dan utang VOC diambil alih oleh bangsa Indonesia. Sampai sini, semoga paham ya. Paham anak-anakku? Anak-anakku, apakah masih menyimak Bu Guru? Paham, Bu. Alhamdulillah jika sudah paham. Nah, ini nanti PowerPoint yang Ibu sampaikan nanti akan Ibu bagikan pada WhatsApp. Kemudian kalian mempelajari tiap PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Oke. Di sini ada berapa anak?
Rata-rata ada 4 ya, ada 4 lebih ya. Iya, Bu. Ada Nanti kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian nanti tugasnya yaitu sudah ada di dalam PowerPoint yang nanti Ibu bagikan di grup WhatsApp. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Baik, apakah ada yang ditanyakan dengan tugasnya, anak-anak? Halo? Enggak, Bu, sudah paham. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya, yang sebentar lagi akan Ibu share di grup WhatsApp. Oke? Tugasnya paling lambat dikumpulkan nanti jam 12 siang ya, melalui grup WhatsApp Ibu. Nanti jangan dikirim ke grup, dikirim ke WhatsApp pribadinya Ibu sendiri ya. Baik, Bu. Baik, oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.